Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 reguler B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di pasar kordon, terutama tentang penelitian pattern klien komoditas perikanan di pasar kordon Bandung. Nah, anggota kami ini terdiri dari saya, Samuel, kemudian ada Revan, ada Bani, ada Michelle juga, dan kita ada satu lagi yaitu Bani, namun yang waktu itu ikut observasi, namun saat ini dia sedang berhalangan hadir untuk melakukan presentasi. Berikut adalah profil pasar yang kami kunjungi, yaitu Pasar Kordon. Pasar Kordon ini merupakan sebuah pasar tradisional yang terletak di Jalan Ibrahim Adije, Kujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Pasar ini merupakan pasar swasta dan bukanlah pasar dari pemerintah. Dan luas dari pasar ini itu sekitar 1.300 meter persegi. Lalu lanjut ke tahapan observasi kami. Di tahapan observasi ini, kami terbagi menjadi tiga tahap besar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengolahan data dan penyusunan laporan. Dalam perencanaan observasi, kami menyusun rencana observasi yang mencakup menentukan jadwal kunjungan, menentukan metode observasi, serta menyusun daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan tujuan observasi. Dan dalam pelaksanaannya, kami melakukan kegiatan lapangan yang meliputi berangkat ke lokasi menggunakan kendaraan, yaitu motor dan mobil, lalu berkumpul di titik temu untuk briefing awal. Setelah itu, kami mencari objek observasi dan melakukan wawancara saat pedagangnya sedang tidak sibuk. Dan dalam observasi ini, kami membagi tim menjadi dua kelompok untuk efisiensi dan kenyamanan. Setelah itu, kami melakukan pengolahan data dan penyusunan laporan. Dan langkah-langkahnya adalah kami pertama mengecek dan menyusun ulang data hasil wawancara, lalu dari data tersebut kami membuat grafik hubungan pattern dan kliennya, serta kami juga menyusun laporan akhir dan presentasi hasil observasi. Baik, lanjut setelah kami melakukan tahap-tahap tersebut, kami mengidentifikasi patron dan klien daripada komoditas yang kami teliti, yaitu penjual ikan di pasar kordon itu sendiri. Yang dimana kami menemukan 5 tokoh utama dalam penjual ikan di pasar tersebut, yaitu ada dari Al Kevin, Bu Dolan, Bu Kristi, Parudi, dan Pak Iwan. Saya akan menjelaskan mulai dari paling kiri, yaitu Al Kevin. Al Kevin memiliki patron, yaitu ada tiga. Yang pertama dari petugas keamanan itu sendiri, yang dimana petugas keamanan menjaga eh, keberlanjutan dan kebersihan daripada pasar tersebut yang dimana Kevin akan membayar uang kepada beliau lalu kepada pemilik jalanan karena di sini sebagai informasi bahwasanya pasar kodon dibagi kepada dua bagian yaitu di bagian jalanan yang dimana dimiliki oleh pemerintah lalu di bagian dalam yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh swasta oleh Bu Ain itu sendiri. Nah, Kevin ini termasuk ke dalam yang di jalanan itu sendiri yaitu patronnya di pemerintah. Lalu dia juga mendapatkan supplier ikan dari pasar induk Caringin. Lalu dilanjut kepada Ibu Dolan sendiri untuk patronnya sama persis dengan Kevin kecuali di bagian supplier yaitu suppliernya berasal dari pasar Andir. Lalu untuk Bu Kristi itu sendiri sama dengan Kevin dan Budolan yang berbeda hanya dengan supplier yaitu berasal dari pasar Ciroyom. Lalu dilanjut kepada dua pedagang selanjutnya yang dimana memiliki perbedaan patron yaitu memiliki patron di pasar kodon bagian dalam yang dimiliki oleh swasta lalu Bu Aini. Jadi untuk Parudi dan Pak Iwan sendiri memiliki patron kepada Bu Aini selaku pemilik lapak. Untuk Parudi sendiri memiliki patron kepada supplier Lipmannya Cianjur dan Pak Iwan kepada supplier sama seperti Bu Kristi yaitu di pasar Ciroyom. Next. Berikut adalah potret-potret narasumber yang telah kami wawancarai dan kami telah tanya-tanya. Dan berikut ada Pak Iwan, Pak Rudi, Bu Dolan, Bu Kristi, dan Kevin. Next. Dalam proses penyusunan laporan ini, kami memiliki beberapa tantangan. Tantangan pertama jauh dari Jatinangor dan kelompok kami yang memiliki jadwal berbeda-beda, kami harus melakukan penyesuaian dan perencanaan yang matang. Tantangan yang kedua adalah tantangan dalam menemukan lokasi-lokasi vendor. Dikarenakan lokasi pasar yang kurang familiar dan lumayan luas dan juga penuh dengan pengunjung, kami harus bertanya kepada beberapa orang untuk menemukan penjual-penjual ikan. Dan pada akhirnya setelah bertanya dan memutari pasar, kami menemukan 5 penjual. Tantangan ketiga adalah tantangan terbesar yang kami hadapi dalam proses penyusunan laporan ini, yaitu adalah mendapatkan informasi dari responden. Beberapa responden memiliki sifat yang lebih tertutup dan pada awalnya tidak ingin membagi informasi dengan kita. Namun, kami mengatasi tantangan ini dengan memiliki sifat yang terbuka dan menjelaskan tujuan kami. Kami melakukan pendekatan dengan sifat yang sopan dan tidak mengintimidasi dan juga tidak memaksa mereka untuk memberikan kami jawaban. Selain itu, beberapa responden juga sibuk. Karena itu, kami memilih waktu yang tepat di mana datang kepada mereka, kami memberikan mereka waktu untuk melayani pelanggan tersebut. Nah, berikutnya untuk tips dan strategi yang kita dapatkan setelah melakukan observasi, tips dari kita adalah pertama kita perlu memperkenalkan diri kita secara singkat dan kita harus menyampaikan kepada mereka secara langsung tujuan dari wawancara ini dengan cara yang sopan dan ringkas. Kemudian kita juga harus memilih waktu wawancara yang tepat, karena para pedagang di sini kan tentunya pada sibuk dengan melayani para pelanggannya. Jadi kita harus wawancara saat pedagang ini tidak sedang melayani pelanggan. Kemudian kita harus menghindari datang dalam jumlah yang besar ke satu pedagang agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa terintimidasi. Kemudian kita perlu menselipkan percakapan ringan untuk mencairkan suasana tanpa keluar dari konteks wawancara. Adapun strategi yang kita ingin kita berikan adalah pertama kita perlu membagi tim menjadi dua kelompok untuk mempercepat proses pengumpulan data sekaligus menjaga kenyamanan responden serta kita perlu membagi peran masing-masing dalam tim seperti penanya, pencatat, pengamat, dan pendokumentasi untuk efisiensi. Sekian saja dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.